Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasda'u imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum bi nafsi bittaqwallah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Dialah yang memberikan kita keimanan sehingga rasa sakinah, rasa tenang, rasa tentram di hati kita ini karena kita menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat subuh, hadir di dalam hati kita. Banyak orang yang bangun di dekat rumah saya, banyak yang bangun, tetapi bangunnya tujuannya berbeda dengan kita. Bangunnya kita ini tujuannya menghadap kepada Allah. Di dekat rumah saya banyak orang yang bangun. Bangunnya apa? Tujuannya dunia, meninggalkan sholat. Sama-sama kita menerobos dinginnya malam, dinginnya subuh. Mereka juga menerobos dinginnya subuh, tetapi nikmat iman mereka tidak rasakan, sehingga mereka mengejar dunia. Marilah kita bersalawat kepada tauladan kita. Semua apa yang dikerjakannya baik dalam bentuk ibadah maupun akhlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Dan katanya kalau kita bersalawat maka rahmat akan tertumpah kepada kita pun, insyaallah. Dan semoga Allah membersamakan kita semua bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda dari An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minin bima amara bihi mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa a'malu shalihan wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma sakara ar-rajula yudilu sabara ash'at akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb wa mat'amuhu haraman wa malbusuhu haraman wa ghuziya biharam fa anna yastajabu lahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, yang thayyib pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Dan Allah Ta'ala berfirman,
wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan dananya melodoi Allah Ta'ala. Maka doa Allah Ta'ala, wahai Ra, wahai Ra, wahai Ra. Mereka mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, wahai Ra, wahai Ra. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya dipenuhi, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Lantas Rasulullah berkata, bagaimana mungkin orang ini doanya bisa Allah kabulkan? Dari hadis Rasulullah di dalam hadis Arba'in, hadis ke-10, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang menjelaskan, tetapi poin utama adalah bagaimana kita berdoa padahal kita selalu bertanya, bagaimana ini? Kita selalu berdoa seolah-olah akan menjawab doa kita. Maka saatnya untuk bermuhasabah, diperiksa diri kita, dari mana asal rezeki yang kita dapatkan, dari mananya dulu. Ya, tetapi tetap akan dipertanggungjawabkan ke mananya, dari mananya dulu. Ya, ini baru dari mananya. Dari mana rezeki yang kita dapatkan? Apakah dari asalnya halal ataupun yang haram? Mengapa kita sering mati berdoa, meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Di dalam hadis ini dikatakan ada orang ya yang bersabar yang bepergian jauh, karena sabarnya itu bajunya lusuh, bajunya kotor, sambil mengangkat tangannya mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Lalu Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan. Di sini sudah ada 3 syarat makbul doa. Pertama dalam sabar. Jadi kalau sabar nih, kalau kita bepergian, bikinnya Makassar, terutama tujuan karena mendekatkan diri kepada Allah, tujuan bukan kemaksiatan, berdoa di perjalanan, maka doa itu mustajab. Ya. Dari rumah tugasnya sini, di motor, di mobil, berdoa ini mustajab doa. Yang kedua, diriwayatkan di dalam satu hadis, kalau baju tak lusuh, semua orang menolak kita misalnya. Jadi kalau ada orang datang di rumah tak lusuh bajunya, jangan lalu dimarahi, jangan lalu diusir. Kenapa? Kalau dia berdoa kepada Allah, si fulan sakit hatinya dan doakan ini kabur. Jadi kalau ada orang datang di rumah tak yang kelihatannya lusuh, tidak terurus, meminta kasih, atau tolak dengan baik, bisa jadi dia mendoakan kita dengan yang baik. Bisa jadi karena doanya harus kita mengalir. Kedua, mustajabnya doa yang ketiga, mengangkat tangan ke langit berharap
berharap kepada Allah, mustajab doa. Kemudian mengatakan ya Rabb, menyebut nama Allah, memanggil asma Allah, mustajab. Tapi kenapa? Ada 3 poin yang membuat mustajab. Ada semua di situ kata Rasulullah. Kenapa ini? Apa yang diminum haram, apa yang dimakan haram, yang dipakai haram, barunya kenyang dengan yang haram. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, sekarang ini betul itu hadisnya Rasulullah bahwa ada satu zaman, mudah-mudahan kita terhindar dan kita berusaha semaksimalnya terhindar dari keadaan tersebut. Ada satu zaman di mana orang-orang tidak memperdulikan lagi yang haram atau yang halal, yang penting mereka mendapatkan materi positif. Nah sekarang ini ya di pilkada ya banyak orang yang mau memberi materi yang diterima. Kalau tujuannya dia mau mengarahkan Anda untuk memilih, maka itulah sogok. Merubah jadi sogok di dalam undang-undang dikatakan, ya di dalam kamu dikatakan kalau orang memberi sesuatu untuk merubah, ya untuk merubah keputusannya atau merubah aturan, ya maka itu dikatakan sogok. Sementara Rasulullah Allah dan Rasulnya melarang orang yang menyogok dan disogok. Nah kalau ini yang 100.000 misalnya atau berapa jumlahnya atau berapa masuk ke dalam perut kita, kita nikmati bersama keluarga kita, maka itulah salah satu penyebab tertolaknya doa kita. Itu satu poin. Kemudian banyak sekali sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa di kehidupan kita sehari-hari yang ternyata haram. Kemarin ada yang bertanya kepada saya ini mengambil riba, kredit riba, atau bahkan dia mengambil riba, tapi saya bersedekah, kan itu haram. Di dalam hadis ini dikatakan, di dalam surah ini dikatakan, tadi saya sudah bacakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, yang thayyib. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Jadi kalau ada hasil haram, ya hasil sogok, hasil riba tadi, ya kita punya uang riba, kita berniat mensucikannya, pakai sedekah tadi, ambil terus riba. Dan tidak tinggalkan riba, tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Seluruh ya Allah. Tapi kita belum bertobat, belum meninggalkan riba, belum meninggalkan yang haram. Dan riba ini adalah sesuatu dosa yang dianggap biasa, bahkan terhormat. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau hukumnya kalau dulu saya ambil rumah, mobil, sekredit, atau bahkan saya bekerja di lembaga riba, gimana hukumnya itu haram atau halal?
Pertanyaannya, apakah Anda sudah tobat atau belum? Selama Anda belum tobat, berarti masih haram. Kalau kita sudah tobat, maka halal. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah 275. Ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang telah datang kepadanya petunjuk kemudian meninggalkannya, ya, sudah ada yang namanya saudara riba itu haram, pendidikan ini, kemudian meninggalkannya, maka apa yang diakhirnya dulu? Apa yang diakhirnya dulu? Dulu, ya, rumahnya kredit, mobilnya kredit, ya, diambil minimal lagi di belakangnya, berhenti untuk bahwa yang cauna, yang mentona, karena Allah larang, bukan karena saya tidak bisa bayar asuransi, bukan. Beda itu karena Allah dan beda tidak bisa bayar asuransi, beda tuh. Ada dua yang berbeda di sini. Karena keadaan yang membuat dia tidak mengambil dengan keadaan Allah yang membuat dia tidak mengambil, ada sesuatu yang berbeda. Kemudian dia bertobat, maka apa yang diambil dulu menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jangan tanya-tanya, urusannya diserahkan kepada Allah. Nah, jadi apa bilangnya? Kalau masih ada yang kita jual ini, kalau tidak bisa dipakai dikasih saja, biar kita tidak dipakai. Berani? Kalau Allah, untuk Allah kita kasih, sedangkan nyawa dikasih Allah, apalagi harta tadi sebentar aja ini. Allah yang bertanya, jadi bagaimana cara kalau mau memiliki? Bagaimana cara kalau mau memiliki? Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah kendaraan untuk mencapai akhirat surganya Allah. Ya. Kemewahan yang kita rasakan, Allah tidak larang kemewahan itu. Allah tidak larang kemewahan itu. Tapi apa? Dari mana? Dari mana kita dapat harta itu? Harus dari jalan yang Allah benarkan, yang thayyib, yang halal. Iya. Di sini dikatakan tadi, wahai Rasul, sesungguhnya kita harus mengikuti Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul itu pula diperintahkan kepada kita. Dikatakan di dalam hadis tadi, makan yang halal. Halal ini ada dua, dari zatnya dan dari asalnya. Dari zatnya pasti tidak ada orang makan babi di sini. Tetapi kalau makan riba, tunggu dulu. Banyak alasan. Kan tidak mampu, bagaimana caranya bisa kalau tidak riba? Tunggu dulu. Jadi harta yang dulu, jadi ini bagusnya kalau riba tinggal harta yang dulu halal, tinggal sampai sekarang. Jangan ulangi lagi. Bagaimana kalau belum selesai? Lunasi. Kalau tidak bisa lunasi, dikasih saja. Gampangnya itu, tidak segampang itu. Memang harus dilihat dari kacamata iman. Jadi saat ini kenikmatan yang kita rasakan, yang tidak orang rasakan kenikmatannya. Kita sama-sama sholat subuh berjemaah, kemudian kita taklim, kemudian malaikat menyaksikan kita, kemudian malaikat melaporkan kepada Allah bahwa kita berada di masjid berutama ini. Kemudian Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Masya Allah. Keberkahan semoga terlimpah kepada kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu, faradallahu alaihi amarahu, wa ja'ala fakarahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kana fil akhirah niyatahu, ja'alallahu amarahu wa ja'ala bina'u fi qalbihi wa adathu
dunya wa hiya rohimah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerabaikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dua orang tadi yang meninggalkan salat subuh, ya, di pasar banyak, di rumah, bukan di sini, dan di tempat lain. Dia berpikir bahwa kalau saya tidak cepat-cepat datang, kalau saya tinggalkan sholat, sebentar saja maka pembeli akan meninggalkan. Soalnya ada cicilan berbayar. Maka ini apa? Dunia tujuannya. Dunia tujuannya kenapa? Dunia tujuannya meninggalkan salat. Salat adalah kewajiban utama. Salat jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran, dia akan memenuhi neraka sakar. Jadi meninggalkan akhirat, sholat, dan mengejar dunianya. Sudah dilarang diambil riba, gila-gilanya bilang, bagaimana bicara itu ambil mau pakai motor pakai juga tidak bisa, tinggalkan itu. Dunia sebentar aja. Kalau kita sudah disampaikan kebenaran, kemudian kita tidak mengikuti kebenaran itu, maka Allah menceraikan urusan dunia kita, kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bisa jadi harta kita Allah kurangi, tidak berkahi, kurang terus prasangka, selalu dicari harta, tidak ada habisnya. Kenapa? Yang pertama dikejar dunia nih, dunia tidak habis, capek, mulai dari pagi sampai malam. Dunia mendidik anak lewat, karena merasa tidak cukup dunianya, mengejar dunianya terus, bahkan dia akan merasa miskin. Tetapi kita ini alhamdulillah, kita tinggalkan tempat kita yang nyaman, ya, kita salat, kita duduk sejenak mendengarkan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita. Jadi kalau kita dunianya dikejar, kita betul kita, biar terjadi yang di subuh sampai yang lagi jam 12 malam, begitu betul kita sudah digariskan. Tetapi kalau kita akhirat yang dikejar, ditinggalkan semua, kita bisa ambil itu tadi, tetapi kita tinggalkan dunia yang datang sama kita. Misalnya, contoh kita duduk-duduk di rumah, tidak ada pekerjaan, tiba-tiba ada teman tak telepon, mau kerja proyek di sana, ada pembangunan rumah di sana, rumahnya temanku, tidak ada yang bisa kerja, kayaknya kita bisa. Dunia yang datang sama dia tidak bertampaknya mencari menyuruh kiri kanan untuk mendapatkan proyek. Dunia yang datang sama dia. Karena apa? Dia lebih mementingkan yang halal dibanding yang haram. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kita harus menjaga apa yang masuk di dalam mulut kita. Kenapa? Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Karena tidaklah pantas daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.